Kita ke kabar lain pemirsa, para peternak susu sapi termasuk di Boyolali, Jawa Tengah saat ini tengah resah dengan kebijakan industri susu olahan yang membatasi pembelian susu dari peternak lokal. Memprotes hal ini, peternak sapi perah di Boyolali melakukan aksi mandi susu karena susu produksi mereka tidak laku karena tidak dibeli oleh pabrik pengolahan. Aksi ini berlangsung pada Sabtu akhir pekan lalu. Para peternak dan peloper susu sapi segar lakukan aksi mandi susu untuk mempertontonkan betapa susu produksi peternakan mereka kini tidak ada lagi harganya. Dan susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di area monumen susu tumpah. Susu yang tersisa kemudian mereka buang ke tempat pembuangan akhir atau TPA di wilayah Winong. Ada sebanyak 50 ton susu yang mereka hambur-hamburkan sepanjang aksi protes ini. Susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan jumlah serapan di industri pengolahan susu dan kebijakan ini merugikan para produsen susu sapi perah sejak bulan September lalu. Ini para peternak yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali yang saat ini memang sedang menjerit karena kondisi perindustrian susu di Indonesia sedang membatasi jumlah kuota masuk susu dari produk lokal kita. Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang saat ini tidak terserap oleh pabrik. Itu yang mengakibatkan kenapa susu saat ini banyak yang terbuang, karena yaitu ada pembatasan dari pabrik, yang mana memang disinyalir kemarin-kemarin dengan alasan karena pasar yang lagi sepi. Tapi ya ini kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan, karena secara hitung-hitungan produksi lokal kita baru di 20%. Produksi nasional untuk kecukupan susu secara nasional itu di 20%, 80%-nya masih impor. Yang harusnya meskipun pasar sesepi apapun, produksi lokal kita bisa terserap semua. Seandainya pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal kita. Dampak dari pembatasan kuota dari industri pengolah susu atau IPS, sejumlah pengepul dan koperasi mulai melakukan pembatasan penerimaan susu dari peternak. Sementara pihak pemerintah di daerah hari ini melakukan audiensi ke pemerintah pusat. Tidak mau menanggung resiko yang berkelanjutan, sejumlah pengepul dan koperasi susu di Boyolali, Jawa Tengah mulai melakukan pembatasan penerimaan susu dari peternak. Hal tersebut dilakukan karena hingga saat ini pembatasan kuota dari IPS masih berlangsung. Seperti di Koperasi Unit Desa Mojo Songo yang biasanya bisa menyetor ke IPS sebanyak 23.000 liter, kini hanya dibatasi sebanyak 18.000 liter. Sementara itu, Pemkab Boyolali yang diwakili oleh Dinas Peternakan dan Perikanan bersama Dinas Provinsi, serta perwakilan dari pengepul susu melakukan audiensi ke Kementerian Pertanian pada hari ini. Sehingga hari ini rencananya, agendanya, tim, baik itu dari Boyolali dan dari Provinsi, akan diterima oleh Bapak Menteri untuk audiensi. Dan pemerintah juga sudah memberangkatkan dalam ini perwakilan dari teman-teman pengepul, yaitu perwakilan dari KUD Mojo Songo dan salah satu temannya yang kita berangkatkan juga untuk bisa mengikuti secara langsung, audiensi langsung dengan Bapak Menteri. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah dengan jumlah produksi mencapai 38,8 juta liter per tahun pada tahun 2023. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Boyolali, Jawa Tengah bersama rekan Agus Sabtono yang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak pembatasan penyerapan susu lokal di sana. Agus, sebenarnya kebijakan apa yang memberatkan bagi para petani susu lokal di sana? Ya, Rendra dan juga pemirsa sekali bahwa sejak bulan September yang lalu dan yang dirasakan paling berat pada 2 minggu terakhir bahwa pembatasan
pengiriman susu ke IPS itu dibatasi. Dan pembatasannya cukup signifikan, yaitu biasanya para koperasi maupun UD ini bisa menyetor ke IPS itu sejumlah 23.000 liter, dan saat ini hanya dibatasi hanya 18.000 liter per harinya. Dan ini membuat resiko tersendiri bagi koperasi maupun pengepul yang biasa bisa menyetor banyak dan ini bisa berkurang. Akhirnya sisa 5.000 liter ini tidak bisa terserap lagi oleh IPS, dan ini membuat kebingungan bagi para koperasi untuk membuang sisa dari 5.000 liter ini. Dan seperti yang dilakukan para koperasi dan juga pengepul pada hari 3 hari terakhir, yaitu mulai hari Jumat itu membagi-bagikan susu yang masih layak konsumsi, dan pada hari Sabtu dia masih melakukan aksi yaitu membuang susu dan juga mandi susu. Dan itu susu-susu yang untuk yang dibuang maupun yang buat mandi itu adalah susu yang sudah tidak layak konsumsi. Artinya bahwa susu itu sudah tertahan beberapa hari di koperasi dan akhirnya dibuang dan untuk melakukan aksi mandi susu. Seperti itu, Rendra. Agus, kabarnya ada pertemuan antara dinas terkait dengan Kementerian Pertanian. Nah, apakah sudah ada informasi mengenai hasil dari pertemuan tersebut? Iya, hari ini pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga perwakilan dari koperasi maupun pengepul ini melakukan audiensi di kementerian di Jakarta, dan itu difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Dan kita dan para pengepul ini masih menunggu hasil dari audiensi ini dan berharap para pengepul juga peternak nanti bisa kembali normal untuk penyetoran ke IPS, yaitu bisa kembali ke 20.000 liter lagi untuk penyetoran setiap harinya. Dan hal ini tentunya juga nanti apabila masih berlanjut akan berdampak ke peternak. Peternak juga akan sulit untuk menyetorkan hasil susunya ke koperasi. Begitu, Rendra. Baik, lalu apakah akan ada rencana aksi kembali dari para peternak lokal di sana terkait dengan kebijakan ini? Agus? Iya, para peternak dan juga koperasi serta pengepul sendiri jadi hingga hari ini masih menunggu dari hasil audiensi yang hari ini telah berangkat ke Jakarta, dan mereka berharap semoga dari audiensi tersebut bisa menghasilkan kebijakan yang menguntungkan bagi para pengepul dan juga koperasi. Jadi tidak akan melakukan aksi lagi. Seperti itu, Rendra. Baik, terima kasih Agus Saptono, informasinya langsung dari Boyolali, Jawa Tengah.